Laga seru baru saja tersaji antara Timnas Indonesia versus Myanmar dalam laga perdana ASEAN Cup 2024. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Tuuma Myanmar ini, skuad Garuda menggunakan jersey merah, sedangkan Myanmar menggunakan jersey putih. Keputusan pelatih Timnas Indonesia Sintayong di sini cukup mendapat sorotan lantaran merotasi sebagian pemainnya. Dalam laga kali ini juga, Myanmar justru bermain sangat kasar menghadapi Indonesia. Gelandang Wai Ling Aung sampai mendapatkan kartu kuning karena mengangkat kaki sampai wajah Arkan Kakak. Tak hanya itu saja, para pemain Timnas Indonesia juga sempat tersulut emosi. Hal itu setelah pemain Myanmar dengan sengaja menendang bola ke arah kepala Marcelino Ferdinand. Meski laga ini terlihat tidak cukup memuaskan, namun pelatih Timnas Indonesia Sintayong memang memprioritaskan pengembangan bakat para pemain muda dalam gelaran Piala AFF ini. Dengan membawa skuad yang didominasi pemain U22, Sintayong menegaskan bahwa target utamanya kali ini adalah memberikan pengalaman bertanding yang berharga. Sintayong menekankan bahwa hasil bukanlah menjadi prioritas utama. Fokus utamanya adalah membentuk fondasi yang kuat untuk masa depan, terutama dalam menghadapi kualifikasi Piala Asia U23 dan SEA Games 2025 mendatang. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengaku bangga tiket pertandingan kandang Timnas Indonesia di Piala AFF 2024 pada babak penyisihan grup terjual habis. Ya, dua laga kandang Timnas Indonesia di babak grup Piala AFF adalah melawan Timnas Laos dan melawan Filipina pada laga terakhir yang akan dimainkan di Stadion Manahan Solo. Erick Thohir mengucapkan rasa terima kasihnya atas antusiasme supporter yang turut menyaksikan perjalanan tim Garuda secara langsung di ASEAN Cup 2024 ini. Dia mengatakan meski Indonesia menurunkan skuad U22 di turnamen level Asia Tenggara edisi ke-15 ini, tim Garuda tetap akan memberikan hasil terbaik. Sold out, alhamdulillah tiket untuk pertandingan kandang Indonesia melawan Laos dan Filipina di ASEAN Championship 2024 sudah terjual habis. Terima kasih antusiasme supporter untuk mendukung Timnas Indonesia. Timnas siap memberikan yang terbaik untuk Indonesia, ungkap Erick Thohir melalui akun Instagramnya. Pelatih Timnas Malaysia Pomarti Vicente angkat bicara terkait hasil imbang yang diraih skuad Harimau Malaya dari tuan rumah Kamboja pada laga perdana Piala AFF 2024. Iya, pasukan Harimau Malaya hanya mampu meraih 1 poin usai ditahan 2-2 oleh Kamboja. Pelatih Timnas Indonesia Pomarti Vicente pun memberikan komentar terkait performa anak asuhnya yang hanya meraih hasil imbang. Pomarti mengaku jika performa dari anak asuhnya pada laga kontra Kamboja itu tidak terlalu buruk. Kendati begitu, pelatih sementara itu tidak menampik jika menelan rasa kekecewaan mengingat Malaysia sempat unggul terlebih dahulu. Pelatih asal Spanyol itu menyebut jika alasan Malaysia hanya meraih hasil imbang akibat Kamboja memiliki sebuah keuntungan besar. Menurutnya, Kamboja mendapatkan dukungan besar mengingat laga itu berlangsung di markas tim berjuluk Angkor Warriors tersebut. Saya tidak mengkomplain bagaimana kita membangun serangan dan performa pemain, tapi hal ini tetap mengecewakan bagi kami karena kami memimpin terlebih dahulu. Mereka punya dukungan penuh dari penonton, tentu itu sangat membantu. Kita sebagai tim tamu harus bertarung atas tekanan tersebut, tetapi inilah pertandingan pertama dan kita perlu menyempurnakannya, ungkap Pomarti Vicente. Sebagaimana yang diketahui, Timnas Indonesia bertransformasi menjadi tim yang cukup sulit dikalahkan saat ini. Ranking FIFA Indonesia juga melesat naik ke urutan 125 pada periode November lalu. Hasil yang didapat ini tak terlepas dari peran para pemain keturunan yang mendominasi tim inti Timnas Indonesia. Ada belasan nama pemain keturunan yang kini ada di skuad Timnas Indonesia. Belum lagi bakal ada pemain-pemain keturunan yang akan bertambah, seperti Ole Romeni yang akan diplot sebagai striker ideal di tim berlogo Garuda tersebut. Ada pula rencana PSSI akan menambah lagi pemain-pemain diaspora, termasuk sosok Jordi Weerman, pemain keturunan Belanda Indonesia yang sedang memperkuat klub BRI Liga 1 Madura United. Sosok Jordi Weerman tercatat pernah menjadi kandidat untuk program naturalisasi Timnas Indonesia pada Oktober tahun lalu.
nama Jordi mengemuka bersama kiper Como Emil Audero Mulyadi. Sayangnya ketika itu proses naturalisasi Weerman mandek karena dirinya disibukkan dengan agenda lain. Kini Jordi Weerman masih menantikan momen mendapatkan paspor Indonesia dan dipanggil oleh pelatih Sintayong untuk memperkuat timnas Indonesia. Belum lama ini Jordi Weerman membeberkan pendapatnya mengenai banyaknya pemain-pemain keturunan terutama dari Eropa yang ada di timnas Indonesia. Kabar yang bagus jika banyak pemain-pemain keturunan Indonesia yang ada di Eropa ingin membela timnas Indonesia. Kita bisa melihat beberapa pemain yang berhasil membawa perbedaan. Ini pertanda baik, menunjukkan betapa cintanya mereka kepada Indonesia, ungkap Jordi Weerman. Pernyataan Jordi Weerman itu bukan berarti ia mengagung-agungkan para pemain diaspora yang berasal dari Eropa. Menurutnya, pemain-pemain keturunan yang berkarir di Eropa memang harus diakui banyak yang berkualitas. Saya tidak bermaksud bahwa pemain yang lahir di Indonesia tidak bisa meningkatkan permainan timnas, tapi bagusnya ada pemain yang bermain di benua lain dengan level yang berbeda, yang bisa meningkatkan permainan. Banyak yang bisa dipelajari di situ. Dengan catatan pemain yang dinaturalisasi benar-benar yang berkualitas, jelas Jordi Weerman. Baru-baru ini pemain FC Eindhoven Boris van Souven sempat dikabarkan memiliki darah Indonesia sehingga diproyeksikan untuk memperkuat skuad Garuda. Boris van Souven merupakan pemain yang bisa bermain di 3 posisi berbeda. Ia terbilang produktif karena sudah mencetak 5 gol dan 6 assist di kasta kedua Liga Belanda musim ini. Hal itu membuat banyak netizen Indonesia berharap bahwa pemain berusia 23 tahun ini mau membela tim merah putih. Akan tetapi faktanya bahwa pemain FC Eindhoven tersebut ternyata tidak memiliki darah keturunan. Ia juga sudah meminta maaf karena tidak akan membela timnas Indonesia. Pesan untuk fans Indonesia saya meminta maaf, tapi saya sepenuhnya orang Belanda dan tidak akan pernah bisa bermain untuk timnas Indonesia. Alasan saya mengunggah ini adalah karena saya mendapatkan banyak pesan dan pengikut dari fans Indonesia pada beberapa bulan terakhir. Terima kasih atas dukungannya, ucap Van Souven. Adapun PSSI sendiri kini dikabarkan sedang memproses satu pemain untuk menambah amunisi lini serang timnas Indonesia. Pemain tersebut yaitu Oleh Romeni yang telah datang ke Jakarta ketika timnas Indonesia melawan Jepang. Oleh Romeni bahkan telah berjumpa ketum PSSI Erick Thohir. Penyerang FC Utrecht ini diharapkan bisa membela skuad Garuda pada Maret 2025 mendatang.